baca istighfar. Ya, bila banyak masalah banyak istighfar itu tidak salah. Ya, tapi Islam itu isinya bukan hanya itu saja, itu maksud. Tetapi banyak lagi ajaran Islam, pedoman dari Islam itu yang jika diamalkan, ya akhirnya ujung-ujungnya kita mendapatkan manfaat yang luar biasa, baik dalam kehidupan dunia kita maupun akhirat kita. Itu yang kita harus pahami. Jadi Islam berkemajuan. Islam berkemajuan bukan hanya ritual-ritual ibadah saja, ya, yang sifatnya mahdoh, yang sifatnya transendental lah, istilahnya itu bahasa akademiknya, hubungan antara manusia dan Allah saja, tapi juga yang sifatnya hubungan sosial. Nah, hubungan sosial. Jadi memperhatikan hubungan sosial. Nah, itu Islam yang yang berkemajuan. Jadi Islam yang berkemajuan, sebenarnya istilah Islam berkemajuan itu adalah penguatan makna dari Islam. Sebenarnya Islam itu adalah sudah berkemajuan. Kalaupun kalau ditambah dengan berkemajuan, Islam itu sudah berkemajuan. Jadi dengan memahami Islam, ajaran Islam itu apa? Ajaran Islam itu ada Al-Qur'an. Ya, sumbernya adalah Al-Qur'an. Sumbernya yang lain adalah sunnah Nabi. Sunnah itu apa? Ajaran Nabi berupa kebiasaan beliau, berupa perkataan beliau, berupa perbuatan beliau selama beliau hidup. Nah, itu adalah sunnah Nabi. Jadi, tetapi yang dua, Al-Quran dan Sunnah ini tidak akan bisa tidak akan bisa diamalkan kecuali dengan terlebih dahulu dipelajari, kan? Dipelajari itu adalah menggunakan akal. Jadi di situ ada akal. Muncullah ulama-ulama yang membantu umat untuk mempermudah umat mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis atau sunnah Nabi dengan merincikannya. Muncullah akhirnya ilmu-ilmu di bidang agama atau Islam, seperti misalnya ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, ilmu yang di zaman Nabi memang belum ada, tidak ada. Dan munculnya itu setelah sudah beberapa generasi Nabi sudah tidak ada dan sahabat sudah tidak ada. Nah, inilah yang disebut dengan kita sebut dengan Islam yang berkemajuan tadi adalah Islam yang mengajarkan semua aspek di dalam kehidupan manusia. Ya, jadi bukan hanya aspek ibadah ritual di masjid saja, tetapi juga di tempat lain, misalnya di pasar, di mana gitulah, di sekolah, ya, di tempat kerja. Ya. Seringkali kalau Islam dipahami hanya misalnya di masjid saja, di tempat kerja, Bang, misalnya Islamnya ya kembali lagi tergantung kultur, budaya tempat kerja seperti apa. Itu yang mengarahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi risalah Islam berkemajuan nih, kembali risalah Islam berkemajuan adalah memahami Islam secara komprehensif, secara utuh gitu ya, secara utuh dalam semua aspeknya, untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengamalkan itu, maka dampak positif itu akan kita rasakan. Ya, bukan hanya kita, tetapi juga masyarakat
orang-orang yang ada berada di sekitar kita dan juga masyarakat di sekeliling kita. Jadi itu tentang risalah Islam berkemajuan. Kalau kita baca itu rinci banyak Bang lah yang kita lihat di situ, banyak macam-macam. Ulun kalau yakin itu semua bisa dipahami Pak. Kalau dibaca itu istilah ada lagi perkhidmatan apa, kemanusiaan dan sebagainya. Itu perlu pemahaman, perlu diskusi panjang dan perlu dijabarkan lagi, perlu dijabarkan, perlu dirinci lagi. Tidak cukup hanya seperti itu buku itu. Diberikan contoh-contoh ya, diberikan contoh-contoh. Kalau hanya seperti itu sulit memahaminya karena sifatnya konseptual benar. Konsep harus masih banyak yang bersifat abstrak lah. Jadi harus dipecah lagi menjadi contohnya seperti apa, indikatornya seperti apa Islam berkemajuan itu. Nah, jadi kalau ingin disederhanakan sebenarnya kalau belum melihat itulah Islam berkemajuan itu adalah yang sumbernya itu adalah tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi banyak juga kelompok Islam yang mengatakan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, tetapi kita melihat tidak ada kemajuan. Berarti yang salah apanya nih? Yang salahnya apanya? Contohnya misalnya lah, masjidnya besar Pak, masjidnya besar, dananya banyak Pak, miliaran. Tapi ada orang meninggal, ada punya rumah, ada punya keluarga, dia meninggal tidak punya siapa yang mengurus. Nah, masjidnya kan ada berusaha untuk mengurus, karena orang ini kada punya siapa-siapa. Kemana siapa yang bertanggung jawab ini? Padahal tadi ada satu sisi masjidnya itu besar, duitnya itu miliaran. Nah berarti kan ini kita lihat apakah yang seperti ini yang berkemajuan? Padahal ritualnya jalan terus, ritual ibadahnya. Nah, padahal sama-sama mengklaim bahwa harus bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya, dan fatwa ulama. Tetapi di situ kita kan melihat kemajuannya. Nah, ada juga masjid yang biasa-biasa aja, tapi saldonya habis terus kan. Dan kemanfaatan dari masjid itu, dari saldo masjid itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ini contoh-contoh kecil aja bahwa memang pemahaman Islam yang komprehensif itu harus dimiliki itulah, dan bisa membawa dampak sosial yang akan positif itulah, yang dirasakan positif, yang akan dirasakan baik. Nah, jadi itu seperti itu jika Al-Quran dan hadis itu bahkan ada juga orang yang mendebat itu, mana bisa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah aja tanpa melewati ulama. Nah ini pemahaman yang keliru. Ya jelas yang namanya maksud kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu kita pahami kembali Al-Quran dan Sunnah itu secara baik, bukan Al-Quran dan Sunnahnya aja kita pelajari, tetapi pendapat, referensi dari para ulama yang membahas tentang itu. Tentunya kita bahas, kita pelajari itu, bukan hanya langsung dari istinbat hukum dari Al-Quran, ya langsung menyimpulkan hukum taklif misalnya dari Al-Quran dan Sunnah secara langsung sebagai mujtahid. Kita tidak seperti itu. Ya, seringkali kita harus membandingkan. Kalau di Muhammadiyah kan ada majelis tarjih, dari tarjih itu kan biasanya cukup kalau dibaca buku tarjih itu kadang langsung Bang, jadi hukumnya ini misalnya hukumnya apa, coba hukum bagaimana niat dalam sholat misalnya, anggap satu contoh. Apakah langsung Muhammadiyah nih hukum niat dalam sholat itu seperti ini?
menurut pendapat Muhammadiyah. Tidak seperti itu. Tetapi dia bisa merincikan dulu pendapat para ulama, kaul ulama, pendapat para imam mazhab, ya kan? Atau dari mazhab mana disampaikan di situ. Padahal langsung situ sini, ini loh hukum dari Al-Quran dan Sunnah, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akhirnya inilah langsungnya. Tidak, tetapi mengambil hati dulu dari pendapat-pendapat para ulama, apakah itu dari mazhab atau yang lainnya, disampaikan dulu. Nah, menurut mazhab Syafi'iyah seperti apa hukum niat itu dalam sholat? Yang mengaku mazhab Syafi'i, niatnya bagaimana? Yang pian lihat biasanya mazhab Syafi'i ya Pak? Nah, usholi kapan dibaca usholi? Sebelum itu sebenarnya bukan mazhab Syafi'i Pak. Mazhab Maliki lawan mazhab mazhab Maliki yang dijaharkan, dan sebelum takbiratul ihram. Kalau mazhab Syafi'i iktiron, coba lihat ulun baca juga di An-Nawawi. Kalau mazhab Syafi'i bujur-bujur mazhab Syafi'i, Allah niat dalam hati sembahyang subuh menghadap kiblat 2 rakaat imaman atau makmuman lillahi taala Allah. Makanya lambat sedikit biasanya kalau orang mangkat tuh. Katanya memasukkan niat dalam hati sambil menyadarkan diri nih, aku ini sembahyang apa? Itu Pak ya. Nah itu mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau yang sebelum itu bukan mazhab Syafi'i. Sepengetahuan ulun dari kitabnya An-Nawawi, fikih Syarhul Muhadzab. Tuh, kitab Imam Syafi'i. Imam Nawawi kan termasuk yang tokoh dalam ulama yang terkenal di mazhabnya Syafi'i. Nah, di majelis di tarjih, buku-buku tarjih ini dia menyampaikan itu, pandangan itu. Ini loh fikih-fikih yang dari mazhab, bukannya langsung dari Al-Qur'an, dari hadis. Hadisnya ini, hukumnya langsung ini. Tidak, hadisnya ini, ayat Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Pendapat para ulama dari mazhab ini, ini. Setelah kita pertimbangkan, kita lihat ini, itu, ini macam-macam hukumnya. Kita kemudian mengambil kesimpulan, ya menurut kami yang paling kuat itu adalah yang ini, gitu. Jadi ulun seringkali merasa terganggu juga di kuliah juga seperti itu, Bapak. Mana bisa aja dosen langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pintar benarkah? Lebih pintar daripada imam mazhabkah? Nah, disalahpahami atau salah paham nih? Mungkin salah paham nih. Salah paham, makanya kan harus harus dibuka lagi, harus ada komunikasi lah. Maksud pian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah apa geran? Ya kita pelajari lagi gitu kan, kita kembali pelajari lagi Al-Quran dan Sunnah berdasarkan dan juga pendapat-pendapat ulama yang berbicara tentang suatu hukum. Nah, mana yang lebih ini? Bahkan tadi kalau niat qablik sebelum takbiratul ihram contohnya, menurut mazhab menurut Imam Abu Hanifah itu bid'ah. Coba lihat, itu bid'ah hukumnya. Nah, kenapa dilakukan? Kenapa dilaksanakan? Nah, pelajari lagi kan, harusnya seperti itu, pelajari lagi. Ya, itu contoh kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian Islam berkemajuan itu meyakini bahwa tidak ada aturan-aturan yang lebih baik daripada aturannya Islam, aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya bisa banyak di dalam Al-Qur'an. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Itu kan di Al-Maidah ayat 50. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum-hukum, aturan-aturan yang jahiliyah itu lebih mereka sukai, kata Allah. Ya. Nah, ini ada apa? Kalau kita pelajari lagi, ternyata yang ada di dunia ini cuma ada 2. Kemungkinan ada aturan Allah
Dan ada aturan yang bukan tidak sesuai dengan aturan Allah. Cuma ada dua. Nih, anak muda cuma ada dua aturan itu. Ada aturan Allah, ada aturan yang jahiliyah yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Apakah ada, kata Allah, aturan yang lebih baik daripada aturan Allah? Ini artinya pertanyaan bahwa pernyataan secara tidak langsung bahwa yang paling bagus itu adalah aturan Allah, pedoman Allah. Tidak ada yang lebih bagus daripada aturan Allah. Nah, misalnya contohnya lah lagu Pak, musik Pak. Ini musik ini Pak paling disukai biasanya anak muda kan. Bahkan hukumnya tergantung isi daripada lagu itu. Kalau lagu nih tergantung daripada isi daripada lagu. Syair-syairnya apakah bagus atau tidak. Nah, ulun bertakon, manfaat daripada lagu itu apa Pak? Aryo pun bisa bahagia, iya. Ketika mendengarkan lagu musik bisa bahagia. Tergantunglah, kalau lagunya sedih, orangnya sedih juga. Betul. Ya, kalau jadi sedih, tapi dua-duanya merasa terhibur lah. Iyalah, namanya aja hiburan lah. Terhibur. Nah, ini perasa ulun lagu ini salah satu titik yang akan mengarahkan manusia ya ke pedoman Allah kah atau ke pedomannya jahiliyah kah? Itu titiknya dari lagu itu. Itu kekuatannya luar biasa mengarahkan. Tergantung lagunya. Jadi kalau kita berbicara halal haram tadi kan pendapat yang paling yang lebih kita pegang tergantung syair lagunya kan. Tergantung syair lagunya. Tetapi sekarang kita bandingkan dengan Al-Qur'an. Saya kira manfaat lagu itu tadi, bila punya masalah Pak, apakah bisa terselesaikan masalahnya? Bisalah selesai masalah dia. Lagi masalah nih, bisa siapakah di rumah. Akhirnya hati katanya mendengarkan lagu. Terhibur, tetapi apakah berubah keadaan? Sama aja Jerario. Tidak ada perubahan keadaan. Nah, berbeda kalau ulun mengalami nih, merasakan berbeda ketika yang kita baca itu Al-Qur'an. Itu yang membedakan. Jadi kita kadang bicara masalah halal haram lagi nih. Bicara manfaat. Dengan membaca Al-Qur'an, mengulang-ulang membaca Al-Qur'an ketika misalnya ada masalah atau apa, atau zikir misalnya lah. Ya, kan kita disuruh berzikir. Dengan berzikir, bukan mendengarkan lagu, bukan mendengarkan musik. Lagi sedih hati, kita berzikir. Kita beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Nah, itu ulun tanya akan merubah keadaan kada? Menurut pengalaman pian? Kita akan diberikan solusi kada oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita akan diberikan solusi. Itu yang membedakan antara lagu dan apa tadi? Musik dengan membaca Al-Qur'an ataupun zikir. Jadi, mana yang lebih bermanfaat? Lihat besar kecilnya manfaat, mana yang lebih bermanfaat? Apakah mendengarkan lagu ketika dapat masalah, ataukah berzikir atau membaca Quran? Loh, kok ada yakin? Karya Al-Qur'an. Ya coba aja, kalau kada percaya praktekkan itu. Praktekkan. Kalau lagi ada masalah, kalau bagi masalah mendengarkan lagu terhibur sedikit, tetapi tidak merubah keadaan. Tetap aja keadaan seperti itu. Ya, tetap aja. Nah, ini salah satu cara memandang
apa namanya ajaran Islam itulah, terutama dari sisi yang paling rentan ini misalnya, apalagi anak muda, wah, ke konser misalnya lah, lebih banyak ke konser daripada ke pengajian, ya. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kemungkinan cuma ada dua. Bila tidak itu yang kita ikuti adalah hukum-hukum atau budaya yang sesuai dengan aturan Islam, kita pasti akan terjerumus kepada budaya atau aturan jahiliyah. Jahiliyah itu bukan hanya yang ada di zaman dulu lah, tetapi sampai saat ini masih ada. Ya, tetapi sifatnya apa itu definisi jahiliyah? Jahiliyah itu adalah tidak ada petunjuk atau tidak sesuai dengan petunjuk wahyu, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi, sunnah Nabi, tidak sesuai. Yang kedua, tidak sesuai dengan logika, ya, logika ketika kita pikirkan apa manfaatnya, maka itu adalah sesuatu yang sifatnya jahiliyah, walaupun ada di zaman munculnya di zaman sekarang, dulu misalnya tidak ada. Ya, dan ini sudah dikatakan oleh Nabi, jangan engkau ikuti perilaku jahiliyah, kata Nabi. Nah, kenapa ketika kita melakukan perilaku jahiliyah itu, maka jelas-jelas tidak ada manfaatnya, bahkan bisa membodoratkan kita, mencelakakan kita. Ya. Misalnya apa? Sekarang jahiliyah itu Halloween, ya. Halloween. Arab Saudi melaksanakan Halloween. Valentine kah bahasanya Rio. Nah, itu tidak ada aturan Islam seperti itu, bahkan ditentang oleh Islam. Yang ada di dalam Islam apa? Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, untuk berkumpul-kumpul seperti itu. Nah, pokoknya yang tidak sesuai itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak sesuai dengan akal sehat, maka itu adalah jahiliyah. Ya. Walaupun dilakukannya di zaman sekarang ini, zaman itu, jadi walaupun zamannya dianggap zaman modern, tetapi kalau perilaku atau kegiatannya itu jahiliyah, ya tetap jahiliyah, tidak bisa dikatakan modern. Ya, kalau pahamilah seperti itu. Nah, jadi ini yang dulu ditanamkan, diyakini oleh, makanya di ayat tadi sebelum bacakan, liqaumi yuqinun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Hanya orang-orang yang yakin bahwa tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah. Beriman aja, tapi apakah yakin? Nah, ini masalahnya. Ya, kalau belum yakin berarti ya belum bisa melaksanakan itu. Ya, ini penting untuk mengarahkan kita kemana arah yang kita tuju nih, apakah aturan Allah atau aturan-aturan jahiliyah. Ya, seperti itulah. Di mana aja itu aturan jahiliyah, ada di kantor, kalau pepatur ada di pasar, mengurangi takaran timbangan itu di pasar, itu aturan siapa? Jahiliyah, Pak. Karena Islam tidak boleh merugikan orang lain kan? Yang mana yang modern? Aturan Islam atau aturan jahiliyah? Tidak boleh merugikan orang lain dalam hal apa aja, dalam jual beli nih. Nah, berarti yang lebih modern adalah aturan Islam. Selain daripada itu, dengan cara apapun pokoknya merugikan orang lain, itu adalah aturan jahiliyah. Ya. Di kantor seperti itu juga, ya kan? Jual beli apa, Pak? Jual beli jabatan. Kayak barang dagangan aja lagi lah. Jabatan dijual belikan. Anda kan udah jadi kepala ini, duitnya sekian. Tuh, seperti itu.
Akhirnya kalau itu bukan berkemajuan. Akhirnya yang muncul kan yang ada duit. Aryo banyak duitnya, Aryo nak jadi kepala dinas. Sudah Aryo ajakin. Padahal ada kawannya Aryo lagi yang lebih pantas. Tapi karena dia kada punya duit. Atau sebaliknya, kawan Aryo yang lebih pantas, kawannya itu yang punya banyak duit, kawannya yang membeli jabatan tadi. Akhirnya dampaknya apa? Bukan berkemajuan, ya berkemunduran jadinya. Ya kalau Aryo berkemunduran, sama seperti itu kepala sekolah juga seperti itu misalnya. Kalau hendak dapat jabatan, dan ini aturan jahiliyah ini dilakukan sekarang ini banyak. Kita tahu semuaan itu, tahu semuaan. Berapanya. Jadi bukan fit and proper lagi, cocok ya menduduki posisi ini cocok, bagus. Tetapi tadi pertimbangannya berapa jumlah duitnya. Ya, akhirnya muncullah kalau di kepolisian jenderal tapi otaknya tuh kada jenderal lah. Ininya aja apa namanya pangkatnya aja jenderal, tetapi mental prajurit. Mental kopral. Ya. Nah ini ketimpangan. Ini apakah berkemajuan, Pak? Ini kan ada kemajuan. Makanya mungkin inilah yang membuat Muhammadiyah itu banyak sandungannya, banyak sandungannya di masyarakat. Kenapa? Karena dia kan gerakannya itu dakwah untuk berkemajuan nih, menghindarkan yang jahiliyah supaya umat itu maju. Nah, bagaimana ya tadi? Kada mau disuruh nyogok, kada mau suruh memberi apa? Ya persenan untuk proyek lah. Kada mau juga Muhammadiyah. Jadi sulit akhirnya budaya jahiliyah itu berkembang kalau ada Muhammadiyah. Nah inilah maksudnya yang harus dicamkan oleh kita semua, terutama yang masih muda nih. Ya pegang teguh itu, dengan melaksanakan Islam otomatis kita sudah sesuai dengan Muhammadiyah, Islam yang sebenar-benarnya, kan gitu kan? Pak Fatullah, melaksanakan Islam yang sebenar-benarnya. Padahal tahu aja sudah Islam yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Secara umum tuh masyarakat tahu aja sudah kenal, walaupun kada Muhammadiyah tahu aja, cuma tadi macam-macam godaannya. Itu kan idealnya seperti itu, Jan. Kita ini kan kada kawa ideal gitu kan. Ini kada kawa itu idealis tuh, padahal bukan idealis, standar aja. Misalnya kubu dunia misalnya lagi rapat, misalnya pas azan kita berhenti dulu, apakah itu idealis? Kada, standaris tuh, bukan ideal. Dan itu setiap kali rapat, bukannya satu kali aja misalnya, jangan sekali aja, coba gini tanggung lagi kita sholat berjamaah setelah ini, tidak apa-apa. Tapi kalau setiap kali seperti itu, nah ini adalah itu di luar standar sudah, bukan idealis lah. Kadang-kadang kita dikatakan idealis, ya. Orang Muhammadiyah kan, idealis tuh pada kawan, diumpati. Ya, jadi seperti itu. Ya perjuangan lah, yang namanya perjuangan. Jadi dengan melaksanakan Islam dengan baik, menjadi Islam yang baik. Contoh lah menjadi Islam yang baik tuh kita lihat misalnya almarhum Koh Stipan lah, ulun ketujuannya mendengarkan ininya nih, Pak Koh Stipan Indra Wibowo kan, luar biasa itu. Itu orang-orang yang benar-benar melaksanakan. Kita kada tahu benderanya apa tuh, Muhammadiyah kan, NU kan apa, kada tahu kita. Yang penting dia paham tentang Islam dengan baik, melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Dampaknya coba lihat. Dampak dari perpaduan antara kemampuan untuk memahami Islam dengan baik dan di keberanian untuk melaksanakan itu. Kan perlu keberanian nih, Pak. Kadang-kadang cukup hanya pemahaman aja, kelihatannya memang harus berani mengamalkan itu. Ya, ulun lihat dasar bujur berani, wah jauh benar kalau ulun dibandingkan Sidin itu. Dan ulun masih muda, 5 tahun di bawah ulun tuh umurnya.
82 lahirnya. Coba dia memahami Islam dari nol, tapi betul-betul bagus gitu manhajnya itu benar. Pemahaman yang dibangun itu benar, bagus, benar. Memang seperti itu harusnya. Akidahnya Islam itu seperti apa? Akhlaknya Islam itu seperti apa? Ketika itu diterapkan, akhirnya luar biasa. Hasilnya tuh nah. Dan itu dipraktekkan langsung oleh Sidin. Misalnya kada pernah takut rugi, misalnya nah itu nah. Orang itu kada pernah takut rugi dan kada pernah takut mati, Pak. Ujungnya itu kan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita coba aja doanya, minta doakan sama istrinya lah ketika dia keluar rumah tuh, tolong jangan terus-terusan didoakan selamat kembali ke rumah, semoga selamat. Kalau kita kan ya semoga selamat lah gitu kan. Tadi Pak Mustaqim mudah-mudahan selamat semuaan lah gitu kan. Itu manusiawi rata-rata memang seperti itu. Tapi Sidin itu apa doanya? Sekali-kali doakan mati ketika keluar rumah. Luar biasa, karena cuma dua, kata beliau itu tujuan kita keluar rumah itu cuma dua, bukan beramai-ramian. Tujuannya kalau tidak berdakwah, mencari nafkah untuk keperluan keluarga, dua-duanya adalah karena Allah, fisabilillah bila meninggal. Nah ini jadi apa? Jadi teladan lah, menurut jadi contoh model. Ya, bisnisnya Bang berhasil. Bisnis itu berhasil, bukan artinya orangnya bukan yang masalah agama aja yang hebat, tetapi ketika dia praktek bisnis dia mampu gitu berhasil. Yang contoh beliau menyampaikan itulah wawancara kerja menjadi manajer kan tuh di Singapura. Ulun terkesan juga luar biasa, dan kan mungkin itu berdusta, ada mungkin bohong itu. Ketika wawancara itu kan antri, ada berapa, sekitar orangnya 20-an lah, 20-an yang antri. Beliau ini gilirannya nomor 4, pas nomor 3 kah itu azan, entah zuhur entah asar, kita udah tahu lah ulun. Ditinggal Pak, perusahaan besar. Coba seandainya kita aja tuh, ini perusahaan besar, kita nih anak melamar di situ, ingin diwawancara, menunggu giliran kita, dan ini bukan komunitas Islam, ya kan, di Singapura situ. Akhirnya apa? Ditinggal. Nah ini contohnya ditinggal untuk apa? Untuk sholat. Ketika kembali lewat sudah giliran. Kalau kita kayak betul, aduh, kada diterima sudah. Iya kan, kada diterima sudah. Tapi setelah itu Pak dipanggil. Terakhir akhirnya masuk. Apa kata? Maka orang yang mewawancara ini kan orang yang fanatik juga di agama lain gitu kan. Akhirnya dia dipanggil, dari mana saja kamu? Saya tadi kan saya panggil, saya tadi sholat. Pertanyaannya tuh, apa kamu tidak tahu bahwa ini penting? Apa kamu menganggap ini tidak penting? Ini penting kata dia untuk kehidupan dunia saya. Tetapi kenapa kamu tidak tepat tadi giliran ketika nomor 4 dipanggil itu masuk gitu? Kenapa ditinggal? Kata dia jawabannya itu, bagaimana saya bisa loyal kepada pemimpin saya, kepada atasan saya, jika saya tidak loyal dengan Tuhan yang menghidupkan saya, mengatur segalanya. Luar biasa kan tuh. Itu cerminan daripada kekuatan tauhid, kekuatan akidah. Akhirnya karena kalimat itu kata dia satu-satunya yang diterima. Nah, Aryo, dia yang diterima di situ. Berarti orang melihat ini luar biasa nih, punya potensi. Nah, itu salah satu contoh lah. Dan banyak contoh-contoh dari beliau itu yang ulun rasa bukan kita melihat itu, pelajaran dari beliau itu adalah apa yang beliau lakukan itu merupakan cerminan kekuatan akidah tauhid ya yang beliau miliki. Nah, itu yang harus kita jadi kada pernah takut kehilangan jabatan,
apalagi kehilangan jabatan. Setelah itu kan ditinggal tuh manajernya, 3 bulan jadi manajer katanya, membawahi beberapa negara. Setelah itu ditinggal. Akhirnya dia lebih memilih untuk berusaha sendiri, membangun usaha sendiri. Nah, dan sumbangannya itu kalau nggak salah yang sudah diislamkannya itu sekitar 33.000 atau lebih itu pula manusia yang diislamkan lewat Stefan. Ini memang Allah Ta'ala menakdirkan memang, tetapi beruntung sekali orang ini, 33.000 ulun baca orang non muslim yang tertarik dengan Islam dan masuk Islam karena dakwah beliau. Jadi beliau menasihati yang ulun garis bawahi, untuk berdakwah itu cukup tunjukkan akhlak yang baik katanya. Itu Pak, apalah yang baik itu. Jadi kita kada perlu hendak berdebat dengan orang non muslim, itu kada perlu tunjukkan akhlak sebagai muslim yang baik, itu sudah dakwah yang baik. Nah, jadi ini menjadi muslim yang baik. Nah, ini adalah contoh Islam berkemajuan, Pak. Jadi Islam berkemajuan itu bisa jadi Islam berkemajuan itu bukan hanya dari Muhammadiyah, Pak. Jadi jangan hanya mengatakan Islam berkemajuan dari Muhammadiyah. Bisa jadi yang bukan Muhammadiyah tapi memahami Islam secara baik, komprehensif, melaksanakannya dengan baik, maka dia akan menjadi Islam yang berkemajuan. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Waktunya sudah lewat lah. Pertanyaan? Oke, kembalikan kepada Pak Ustaz ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ini pas materinya yang berkaitan juga saat ini di Solo ya, Muhammadiyah, tema ini Islam kemajuan itu berkaitan dengan sekarang perjalanan ada yang sampaikan atau pertanyaan masih ada Kak Aryo. Nggih. Iya, kalau masalah hukum tadi Julun, kalau hukum gak ada masalah. Kan kita kada bicara halal haram tadi. Kalau hukumnya tadi tergantung lirik musiknya, ya kan. Kalau dia baik-baik saja tidak masalah. Kalau Muhammadiyah seperti itu, yang ulun tangkap sejauh inilah yang ulun pahami.